Menurut data yang ada, deretan panjang jalan rusak di Indonesia setara dengan 3 kali Pulau Jawa. Banyaknya jalanan yang tergolong ekstrim di Indonesia membuat Indonesia mempunyai banyak jumlah kasus kecelakaan lalu lintas dengan angka kematian yang mencapai puluhan ribu jiwa. Akibat banyaknya kisah kecelakaan di beberapa jalanan ekstrim di Indonesia, membuat beberapa jalanan ekstrim yang ada mendapat kesan mistis, sehingga meningkatkan kewaspadaan bagi setiap pengendara di Indonesia. Penasaran pada jalan-jalan tersebut? Berikut deretan jalan paling ekstrim di Indonesia. Menengok ke sebelah timur wilayah Indonesia, kita akan menemukan begitu banyak jalan yang ekstrim. Dikenal ekstrim bukan karena lingkungan yang tajam atau jalan yang menanjak, tapi ekstrim karena hampir mustahil untuk dilewati kendaraan. Sikap pemerintah yang tidak merata dalam proyek pembangunan serta budaya korupsi yang mengakar membuat pembangunan jalanan di wilayah timur Indonesia itu selalu tertinggal. Salah satu jalan yang terkenal ekstrim dan diabaikan pemerintah adalah Jalan Trans Jayapura Wamena. Akibat ketertinggalan wilayah timur Indonesia, Jalan Trans Jayapura Wamena sampai saat ini tidak rampung dikerjakan. Jalanan utama yang menjadi penghubung Jayapura dan Wamena itu, sebagian besar ruas jalannya itu masih berbentuk tanah serta batu dan kerikil sebagai hiasannya. Jalur dengan kondisi ekstrim tersebut membuat kendaraan yang melintas menjadi kesulitan dalam melewati trek yang ada. Memiliki panjang sampai ratusan kilometer, Trans Jayapura Wamena ini merupakan neraka yang sangat panjang ketika musim hujan melanda. Misalnya saja nih pada akhir 2022, sebuah kubangan besar yang tak dapat dilewati membuat ratusan truk terjebak ketika hendak melintas. Selama berbulan-bulan, para sopir truk terjebak dan harus melewati malam yang kelam di Jalan Trans Jayapura Wamena. Memang sudah dilakukan pengerasan, tapi di beberapa titik jalan sama sekali sulit untuk dilewati. Kayak masalah kamu. Beralih ke jalanan ekstrim berikutnya. Kali ini jalan ekstrim yang akan kita bahas adalah Jalan Batu Jomba di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Jalanan rusak yang sempat viral pada pertengahan tahun 2023 ini telah menggulingkan banyak kendaraan yang tidak sanggup melintas. Kondisi jalan yang bergelombang membuat tanjakan sepanjang puluhan meter ini jadi cukup ekstrim karena memberi banyak kerusakan pada bodi kendaraan yang melintas. Banyaknya kecelakaan yang terjadi di tanjakan ini membuat para pengendara yang meningkatkan kewaspadaan mereka ketika menghadapi tanjakan Batu Jomba. Jalan-jalan yang terletak di Desa Leduk dan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, juga salah satu jalanan yang tergolong ke dalam jalur yang cukup ekstrim dan menantang di Indonesia. Kecamatan Prigen secara geografis adalah daerah pegunungan yang terletak di kaki Gunung Arjuno, sehingga jalan-jalan di sini memiliki tanjakan dan turunan yang cukup curam. Pada tahun 2023 yang lalu, wilayah ini mengalami curah hujan yang cukup ekstrim dan mengairi setiap tanjakan dengan volume air yang cukup deras seperti air terjun. Hal ini pun menambah kengerian di setiap tanjakan yang ada di sana. Jalan ekstrim yang akan kita bahas selanjutnya adalah Kelok 44. Kelok 44 atau yang sering disebut sebagai Kelok Ampe Puluh Ampe dalam bahasa Minangkabau, udah bener. Maaf ya kalau salah pronunciation-nya. Ini adalah serangkaian tikungan tajam yang terletak di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Punya 44 belokan tajam, jalan ini merupakan penghubung kota Bukit Tinggi dengan Danau Maninjau. Karena letaknya di pegunungan, jalan ini punya belokan mengerikan dengan tanjakan dan turunan yang cukup ekstrim bagi pengendara. Meski begitu, Kelok 44 memberikan kepuasan tersendiri sebab pemandangan di Kelok 44 terlihat sangat indah. Dari Kelok 44 kita dapat melihat ketenangan Danau Maninjau dari ketinggian. Sebagai jalan yang memiliki lajur yang cukup ekstrim, Kelok 44
sering menjadi lokasi kecelakaan lalu lintas. Hal ini mengharuskan para pengendara untuk selalu fokus dan berhati-hati ketika melalui jalur kelok 44. Jalan paling ekstrim berikutnya adalah Cadas Pangeran. Terletak 6 km di sebelah barat daya kota Sumedang, Cadas Pangeran ini merupakan salah satu jalan yang cukup ekstrim dan seringkali menjadi rute alternatif untuk mencapai beberapa daerah di Jawa Barat yang terletak di dataran tinggi. Memiliki panjang 3 km, Cadas Pangeran punya tikungan tajam yang cukup berbahaya. Selain itu, kondisi mengerikan dari Cadas Pangeran bertambah akibat tanjakan dan turunan yang menakutkan. Karena cukup terbuka, Cadas Pangeran memberi para pengendara pemandangan ekstrim, yaitu jurang berselimut hutan lebat dan tebing yang tinggi. Ketika malam tiba, Cadas Pangeran yang minim penerangan memberikan jalan ini kesan mistis dan menyebabkan banyak kecelakaan. Tanjakan Gombel adalah sebuah tanjakan curam yang terletak di Semarang, Jawa Tengah. Terletak di daerah Gombel, jalan ini sering diidentifikasi sebagai jalur yang membutuhkan perhatian khusus dalam berkendara tentunya, karena kecuraman dan tikungan-tikungan yang tajam. Jalan yang satu ini cukup terkenal karena menjadi rute penting sebab memberi akses dari pusat kota menuju Semarang Utara. Di samping itu, tanjakan Gombel juga terkenal sebagai salah satu jalan terangker di kota Semarang. Banyak yang mengaku kalau mesin kendaraan mereka sering mati tiba-tiba ketika melalui jalan tersebut. Meskipun hal itu mungkin terjadi karena mesin kendaraan yang overheat, namun sebagian masyarakat percaya bahwa matinya mesin kendaraan ketika melintasi jalan tersebut kemungkinan disebabkan oleh gangguan makhluk halus. Tikungan, tanjakan, dan jalanan tanjakan Gombel yang curam semakin diperparah oleh kondisi medan tanjakan Gombel yang seringkali mengalami longsor dan memberi bahaya bagi pengendara yang melintas. Segala situasi yang ada membuat para pengendara yang melintas tanjakan Gombel harus meningkatkan kewaspadaan saat memasuki area ini. Jalan ekstrim dan terkenal cukup angker selanjutnya adalah jalan menuju Alas Roban. Melalui daerah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, jalanan ini punya tantangan dan karakteristik yang membuatnya dianggap sebagai jalan ekstrim. Jalur yang berkelok-kelok dan curam Alas Roban disebabkan oleh posisi jalan yang terletak di daerah pegunungan. Karena Alas Roban yang tergolong wilayah terpencil, hal ini membuat jalanan yang ada di sana belum sepenuhnya terhubung dengan jaringan jalan raya utama dan memberi tantangan tersendiri bagi pengendara. Aksesibilitas yang sulit membuat jalan Alas Roban minim penerangan. Hal tersebut memberi kesan angker pada jalan Alas Roban. Terlebih lagi, gelapnya jalur yang harus ditempuh seringkali menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di daerah tersebut. Karena cerita rakyat Alas Roban yang terkenal akan kemistisannya, membuat jalur ini sering dijuluki sebagai jalur neraka karena telah menjadi lokasi kejadian banyak kecelakaan kendaraan yang memakan korban jiwa. Jalan ekstrim di Indonesia berikutnya adalah Tanjakan Limbangan. Tanjakan Limbangan adalah salah satu tanjakan curam yang terletak di daerah Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Tanjakan Limbangan terkenal karena kemiringan jalan yang cukup curam, yang menjadi bagian dari rute perjalanan di wilayah tersebut. Memiliki tikungan-tikungan tajam, membuat Tanjakan Limbangan menjadi terkenal karena memberikan tantangan tersendiri bagi setiap pengendara yang melintas. Akibat wilayah topografi yang terbilang cukup ekstrim karena menanjak, Tanjakan Limbangan seringkali menjadi lokasi kecelakaan lalu lintas akibat jangkauan pandangan pengendara yang terbatas. Para pengendara yang ingin menyalip menjadi salah satu faktor kasus kecelakaan yang biasa terjadi di tanjakan ini. Seperti banyak tanjakan curam lainnya di Indonesia, Tanjakan Limbangan juga punya cerita-cerita atau legenda seputar kejadian mistis atau kecelakaan yang pernah terjadi di sini. Dengan banyaknya cerita mistis dan kecelakaan yang ada, para pengendara diharapkan untuk selalu meningkatkan kewaspadaan saat melintasi jalan ini.